selaku dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang apa itu teori ekologi dan siapa yang pertama kali mengembangkan teori ekologi. Baik, teori ekologi itu pertama kali dikembangkan oleh Uri Bronfenbrenner pada tahun 1970 dengan tujuan untuk memahami bagaimana lingkungan yang kompleks dan berlapis memengaruhi perkembangan individu, terutama pada perkembangan anak. Bronfenbrenner mengkritik tentang pendekatan psikologi yang saat ini terlalu fokus pada individu atau pribadi secara terpisah dari konteks sosial dan lingkungan sekitar. Dengan teori yang ia kembangkan ini, ia menekankan bahwa perkembangan manusia harus dilihat sebagai hasil interaksi yang dinamis antara individu dan berbagai tingkatan lingkungan yang saling terkait, mulai dari keluarga hingga budaya dan sejarah. Latar belakang tokoh Uri Bronfenbrenner, yaitu lahir pada tanggal 29 April 1917. Kemudian pindah ke Amerika Serikat saat kecil, dan jenjang pendidikannya itu adalah sarjana dari Cornell University, dan ia mendapatkan gelar PhD dari University of Michigan. Baik, Uri Bronfenbrenner adalah seorang psikologi perkembangan yang terkenal. Ia mengabdikan karirnya untuk memahami bagaimana lingkungan sosial mempengaruhi perkembangan manusia, terutama anak-anak. Pengaruhnya sehingga dampak teori dari Uri Bronfenbrenner sangat mempengaruhi dalam bidang psikologi seperti perkembangan, pendidikan, sosial, dan kebijakan sosial, sehingga pendekatannya dapat membantu merancang program-program intervensi dan kebijakan-kebijakan yang lebih efektif karena memperhatikan konteks pada lingkungan. Pada fungsinya, mereka mengembangkan teori ekologi perkembangan manusia yang revolusioner yang memperkenalkan konsep lingkungan yang berlapis-lapis dan saling berinteraksi. Teori ini menekankan pentingnya konteks sosial dan budaya dalam perkembangan individu. Bekerja di berbagai institusi pendidikan, yaitu Cornell University, dan penelitian, yaitu Cornell University is Bronfenbrenner Center for Translational Research. Tahapan perkembangan teori ekologi Bronfenbrenner. Bronfenbrenner mulai mengembangkan teorinya pada tahun 1970-an dan terus menyempurnakannya sampai ke tahun 1990-an. Secara garis besar, tahapan pengembangan teorinya seperti ini. Tahap awal 1970-an fokus pada hubungan individu dengan lingkungan langsung atau yang disebut ekosistem. Pengembangan konsep mesosistem dan ekosistem menjelaskan interaksi antar lingkungan dan pengaruh lingkungan secara tidak langsung. Penambahan makrosistem 1980-an memasukkan pengaruh budaya dan nilai-nilai masyarakat. Penambahan kronosistem 1990-an memperhatikan pada waktu dan perubahan historis dalam konteks lingkungan. Tahapan perkembangan individu dalam teori ekologi. Teori ini sangat enggak membagi perkembangan yang spesifik seperti teori lain, misalnya teori Piaget, tapi lebih melihat proses perkembangan sebagai hasil interaksi berkelanjutan antara individu dan lingkungan pada berbagai tingkatan. Namun, perkembangan individu bisa dilihat dari bagaimana mereka berinteraksi dengan lingkungan di berbagai tahap usia. Di sini kami akan membahas 4 contohnya. Yang pertama, masa bayi dan anak-anak interaksi insest dengan keluarga, mikrosistem. Lingkungan terdekat yang berinteraksi langsung dengan anak, contoh keluarga, pengasuh, teman sebaya, sekolah, dan lingkungan rumah. Masa sekolah, interaksi dengan sekolah dan teman sebaya merupakan lingkungan terdekat yang berinteraksi langsung dengan anak pada masa sekolah. Mikrosistem anak meluas tidak hanya keluarga. 3. Masa sekolah, salah. 3. Masa remaja dan dewasa muda, pengaruh budaya
dan nilai sosial makin kuat. Masa bayi dan anak-anak interaksi insest dengan keluarga, mikrosistem. Lingkungan terdekat yang berinteraksi langsung dengan anak, contoh keluarga, pengasuh, teman sebaya, sekolah, dan lingkungan rumah. Masa sekolah, interaksi dengan sekolah dan teman sebaya merupakan lingkungan terdekat yang berinteraksi langsung dengan anak. Pada masa sekolah, mikrosistem anak meluas tidak hanya keluarga. Masa remaja dan dewasa muda, pengaruh budaya dan nilai sosial makin kuat, yang disebut sebagai makrosistem. Makrosistem adalah bagian dari teori ekologi perkembangan manusia oleh Orie Bronfenbrenner. Makrosistem mencakup budaya, nilai-nilai sosial, adat, ideologi, norma, sistem kepercayaan, dan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat. Tidak berinteraksi langsung, tapi sangat mempengaruhi cara berpikir dan bertindak individu. Yang kedua, masa dewasa dan lanjut usia, perubahan lingkungan dan pengalaman hidup yang disebut kronosistem. Kronosistem merujuk pada dimensi waktu yang memengaruhi perkembangan seseorang, baik secara peristiwa besar dalam hidupnya maupun perubahan sosial budaya yang berlangsung dalam jangka panjang. Contohnya itu seperti kematian pasangan hidup, pensiun, perubahan ekonomi nasional. Bagian atau tingkatan dalam teori ekologi Bronfenbrenner dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada mikrosistem. Mikrosistem itu seperti lingkungan terdekat yang langsung berinteraksi dengan individu. Contohnya seperti keluarga, teman sebaya, sekolah, dan tempat bermain. Interaksi di sini bersifat dua arah, yaitu individu dan lingkungan saling mempengaruhi. 3. Ekosistem, lingkungan yang tidak langsung berinteraksi dengan individu, tapi berdampak pada mereka. Contohnya, tempat kerja orang tua, sistem pelayanan kesehatan, media massa. Individu tidak berada di dalam lingkungan ini secara langsung, tapi perubahan di sini mempengaruhi kehidupan individu. 4. Makrosistem, sistem budaya, nilai norma, dan hukum. Dalam masyarakat yang lebih luas, contohnya budaya, sistem ekonomi, nilai-nilai sosial, kebijakan pemerintah. Ini adalah konteks luas yang membentuk lingkungan lainnya. dan yang terakhir adalah kronosistem. Kronosistem ialah dimensi waktu yang meliputi perubahan dan transisi sepanjang hidup individu. Contohnya seperti perubahan sosial, peristiwa. Ernest Haeckel adalah orang pertama yang memperkenalkan istilah ekologi pada tahun 1866. Yang ia definisikan sebagai ilmu yang mempelajari hubungan makhluk hidup dengan lingkungannya. Ia mengembangkan teori ini dengan menerapkan prinsip evolusi Darwin serta menekankan keterkaitan antara spesies dalam menjaga keseimbangan alam. Melalui pandangan monisme, ia melihat seluruh kehidupan sebagai satu kesatuan antara makhluk hidup dan lingkungan. Pemikirannya menjadi dasar terbentuknya ilmu ekologi modern, menjadikannya dikenal sebagai bapak ekologi. Definisi ekologi. Ekologi berasal dari bahasa Yunani yang pertama yaitu oikos yang artinya rumah atau tempat tinggal. Yang kedua logos yang artinya ilmu atau pengetahuan. Jadi, ekologi secara ilmiah dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang interaksi antara organisme dengan lingkungannya, serta bagaimana interaksi tersebut memengaruhi distribusi dan kelimpahan organisme menurut S. Haeckel pada tahun 1866. Tokoh-tokoh penting dalam teori ekologi. Yang pertama itu Ernst Haeckel. Pada tahun 1834 sampai 1919. Ia seorang ahli biologi Jerman, pencetus istilah ekologi pada tahun 1866. Ia juga memandang ekologi sebagai ilmu tentang hubungan organisme dengan lingkungan organik dan anorganiknya. Yang kedua itu Charles Darwin pada 1909 sampai 1882.
Melalui teorinya evolusi dan seleksi alam, Darwin menjelaskan bahwa adaptasi organisme terhadap lingkungan adalah hasil interaksi ekologis. Yang ketiga, Eugen P. Odum 1913 sampai 2002, yang dimana beliau dikenal sebagai Bapak Ekologi Modern yang menyusun konsep-konsep ekosistem dan menjelaskan aliran-aliran energi seperti daur materi di alam. Yang keempat, G. Evelyn Hudson pada tahun 1903 sampai 1991, mana mempelajari bagaimana spesies menempati ruang dan peran tertentu dalam ekosistemnya masing-masing. Bagian dalam ekologi. Ekologi dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada autoekologi. Autoekologi mempelajari hubungan antara satu spesies atau individu dengan lingkungannya. Yang contohnya seperti adaptasi ikan terhadap kadar garam air. Kemudian yang kedua sains ekologi, mempelajari interaksi antar populasi dalam komunitas, contohnya seperti hubungan antara rumput, kelinci, dan serigala dalam satu ekosistem. Yang ketiga yaitu ekologi populasi, menganalisis dinamika populasi seperti kelahiran, kematian, migrasi, dan kepadatan. Yang keempat, ekologi komunitas, mempelajari struktur dan fungsi komunitas organisme yang hidup bersama. Dan yang kelima itu ada ekologi ekosistem, yang meneliti hubungan timbal balik antara komponen biotik dan abiotik dalam suatu ekosistem. Dan yang keenam ada ekologi lanskap, mempelajari hubungan antara pola ruang, yaitu bentang alam, dengan proses ekologi. Yang ketujuh, ekologi global atau biosfer, menelaah interaksi antar ekosistem di seluruh bumi yang membentuk sistem kehidupan global. Tahapan atau tingkatan dalam kajian ekologi. Dalam ekologi, hubungan makhluk hidup dengan lingkungannya dipelajari pada beberapa tingkatan organisasi kehidupan. Yang pertama, ada individu, organisme tunggal dari satu spesies, contohnya seperti seekor harimau atau satu pohon jat. Kemudian yang kedua ada populasi. Populasi yaitu sekelompok individu dari spesies yang sama yang hidup di suatu area tertentu. Contohnya seperti populasi rusa di Taman Nasional Baluran. 3. Komunitas, kumpulan berbagai populasi dari spesies yang berbeda yang hidup bersama di satu tempat. Contohnya populasi ikan, alga, dan plankton di danau. 4. Ekosistem, komunitas makhluk hidup atau biotik dan lingkungan fisik abiotik yang saling berinteraksi membentuk sistem. Contohnya hutan hujan tropis, ekosistem padang rumput. Kelima itu ada bioma, yaitu kumpulan ekosistem yang memiliki ciri vegetasi dan iklim yang serupa. Contohnya itu bioma gurun, tundra, dan hutan tropis. Yang keenam itu ada biosfer, yaitu adalah tingkatan tertinggi, yaitu seluruh kehidupan di bumi beserta lingkungannya. Prinsip dasar dalam teori ekologi. Ada beberapa prinsip utama yang menjadi dasar teori ekologi adalah 1. Keterkaitan atau independensi. Semua komponen hidup dan tidak hidup saling bergantung satu sama lain. 2. Aliran energi. Energi mengalir satu arah dari matahari ke produsen, kemudian konsumen dan dekomposer. 3. Daur biokimia. Unsur seperti air, karbon, nitrogen, fosfor berputar dalam siklus tertutup antara organisme dan lingkungan. Keseimbangan dinamis atau homeostasis. Ekosistem cenderung mempertahankan keseimbangan meskipun terjadi perubahan. Yang kelima, adaptasi dan evolusi. Makhluk hidup yang menyesuaikan diri terhadap lingkungan untuk bertahan hidup. Adapun manfaat teori ekologi. Pemahaman teori ekologi penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem
keanekaragaman hayati, mengelola sumber daya dalam secara berkelanjutan, mengatasi permasalahan lingkungan seperti polusi dan perubahan iklim, dan menjadi dasar bagi ilmu konservasi dan pembangunan berwawasan lingkungan. Sekian materi dari kelompok kami. Wassalamualaikum.